Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Umar, NIM D02173008. Ah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yang dimana tugas ini sebagai tugas final. Ah, dari soal yang Ibu berikan, ada beberapa soal. Yang pertama yaitu mengenai cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Tentu kita harus ketahui bahwasanya apa itu web server. Nah, web server adalah web server merupakan ini menjadikan kebutuhan informasi yang ada dalam web yang semakin tinggi. Nah, seperti seringkali kita mendengar kata web server. Ternyata web server memiliki arti dan fungsi yang sangat luas dalam internet. Apa sih sebenarnya lebih rincinya itu web server? Nah, web server adalah perangkat lunak atau software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP dan HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Kemudian bagaimana sih cara kerja web server itu sendiri? Nah, cara kerja web server itu dan proses internet merupakan gabungan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, cara kerjanya ini membutuhkan proses yang tridimensional, artinya pengguna internet pengguna internet dapat membaca dari suatu dokumen ke dokumen lain dengan mengklik beberapa bagian dari halaman di dokumen itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk mengenai server. Kemudian berikutnya itu mengenai cara kerja mail server. Nah, pada dasarnya cara kerja utama dari mail server adalah sending email, yang dimana mail server di sini berfungsi untuk mengirim email dan receiving email atau menerima email yang akan dikirimkan melalui 5 tahapan berikut, yaitu yang mengirimkan pesan, kemudian email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Nah, kemudian server SMTP memproses alamat email untuk menerimanya. Nah, selanjutnya server SMTP mengirim dan berkomunikasi dengan DNS. Nah, email terkoneksi dengan server SMTP. Kemudian server SMTP menerima dan memindai pesan masuk. Nah, seperti itu cara kerja aplikasi dari mail server. Kemudian berikutnya itu bagaimana pengamanan pada web server dan mail server. Nah, tentu kita ketahui dalam sebuah server itu sangat perlu digunakan yang namanya pengamanan. Nah, pengamanan pada web server dan mail server itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu dari akses jarak jauh. Nah, bisa diakses dari jarak jauh. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan antara pengembang, penguji, produksi, dan melakukan pengamanan. Berikutnya yaitu izin dan hak istimewa. Kemudian keempat, install semua patch keamanan tepat. Nah, untuk ini patch-nya harus diinstal sesuai waktunya tertentu. Kemudian berikutnya itu pantau dan audit server. Nah, pantau dan audit server di sini digunakan untuk memantau setiap kali jalannya proses dari server tersebut. Kemudian gunakan scanner. Itu pengujian keamanan web server. Nah, pada pengujian keamanan web server dilakukan secara periodik terhadap web server sangat penting. Tanpa pengujian secara periodik, tidak ada jaminan terhadap tindakan protektif yang dilakukan atau patch pengamanan yang diterapkan oleh administrator web server berfungsi sebagaimana mestinya. Walaupun ada beragam teknik pengujian pengamanan, namun vulnerability scanning adalah merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Vulnerability scanning memberikan bantuan seorang administrator web server dalam mengidentifikasi kelemahan serta memverifikasi apakah tindakan pengamanan yang ada sudah efektif. Penetration testing juga digunakan, akan tetapi frekuensi tidak sebanyak vulnerability scanning dan biasanya hanya merupakan bagian dari keseluruhan pengujian penetrasi dari jaringan organisasi. Berikutnya yaitu penetration testing. Nah, apa sih penetration testing itu?
Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penetration testing. Penetration testing atau disebut juga pentest adalah pengujian keamanan informasi di mana seorang asesor meniru serangan yang biasa terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa informasi ini digunakan oleh seorang asesor dalam meniru serangan yang biasanya terjadi pada keamanan jaringan. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana langkah-langkah dalam penetration testing. Langkah-langkah yang digunakan yang pertama yaitu dilakukan dalam pentest adalah perencanaan. Nah, langkah berikutnya adalah information gathering dan analisis, di mana kita men- eh, mendapatkan informasi, kemudian kita menganalisisnya. Berikutnya yaitu vulnerability detection, yaitu pencarian celah keamanan, di mana seorang administrator mencari celah keamanan tersebut. Berikutnya yaitu setelah menemukan celah keamanan, maka langkah berikutnya adalah percobaan penyerangan atau penetration attempt. Tahap selanjutnya yaitu analisis dan pembuatan laporan. Nah, dari hasil penetration testing, maka dilakukan tahap analisis, kemudian dibuatkan laporan. Nah, soal berikutnya yaitu mengenai VPN. Apa sih VPN itu sendiri? VPN yaitu Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Berikutnya yaitu mengenai remote access atau remote server. Nah, remote server adalah server yang Anda akses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah atau berbeda ataupun langsung. Sebagai contoh, pengguna dapat memanggil ke jaringan rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, ia dapat mengakses drive dan printer bersama, seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Jadi di sini seseorang dapat mengakses komputer maupun print yang ada di rumahnya melalui remote server. Selanjutnya itu mengenai remote access VPN. Nah, pada umumnya implementasi VPN terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu remote access VPN. Yang kedua adalah site-to-site VPN. Remote access yang biasa juga disebut Virtual Private Dial-up Network atau VPDN yang menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan local area network atau LAN. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai tugas saya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.